pakan. Karena pakan itu porsinya 70% dari biaya produksi. Kita belajar dari yang sulit. Nanti kalau yang silangan-silangan, aduh mudah, merem aja. Hanya ini saja pengaruh dari sini ada. Tapi untuk hitungan efisiensi, cost-nya dihitung berdasarkan konsentrat. Kan harganya yang mahal kan. Tapi kalau kita bisnis ya memang cari laba. Nah, perpotongan dari ketiganya ini menghasilkan banyak rapen. Wis, sisa pakan, buang. Setelah saya hitung, saya audit bener. Nah, ini yang celaka, Pak. Sudah performnya jelek, biayanya tinggi. Nama lengkap saya Jarod Winarno, lahir di Surabaya 1960, tapi usia saya 36. Usia sama umur beda. Kalau umur ikut kalender, berjalan terus tidak mungkin mundur, tidak mungkin berhenti. Jadi kalau dari segi kalender umur ya 62, tapi kalau usia baru 36 nih, Pak. Nah, kali ini singkat waktu, mengapa kemana-mana yang saya sampaikan atau saya bagikan ilmunya itu tentang pakan. Karena pakan itu porsinya 70% dari biaya produksi. Itu 70% itu habis untuk biaya pakan. Nanti ini materinya begitu selesai, ada internet langsung saya bagikan ya di grup. Grup itu nanti ya seterusnya untuk tempat berbagi, untuk diskusi dan untuk solusi di grup. Oke, saya lanjut. Jadi beternak ini konsepnya memang harus low cost farming. Low, rendah, cost biaya farming peternakan. Jadi peternakan berbiaya rendah, bukan murah. Beda, antara rendah sama murah itu beda. Kalau murah nanti diplesetkan jadi murahan. Bukan, ini bukan murahan. Kalau bahan bakunya bukan murahan, kalau perlu ya gratis malahan. Ya toh? Tapi bisa diproses menjadi berkualitas. Makanya ini motonya menjadi harga bersahabat, kualitas hebat. Sekarang ini konsepnya seperti Mas Nanang tadi bilang, jadi bukan peternak seperti untuk hobi, bukan peternak untuk sebagai tabungan, tapi memang bisnis, cari untung, cari laba. Nah, kalau cari laba otomatis memang harus efisien. Ini nafas pertama itu. Efisien adalah nafasku. Ini pertama kali. Jadi setiap kali bernafas, ya bernafasnya itu pakai uang. Harus efisien. Kemudian produktif adalah hidupku. Produktif ini kalau di ternak, tergantung tujuannya. Kan ada 3 ya. Untuk pedaging, otomatis cari pertambahan bobot badan. ADG, average daily gain, pertambahan bobot badan. Pengalaman saya kalau domba lokal, betul-betul lokal sama lokal, nggih. Domestik sama domestik. Itu seminggu 1 kilo atau 1 bulan 4 kilo pertambahannya. Walaupun lokal bisa, ya juga tergantung dari pakan juga. Kalau yang silangan seperti ini, ada yang lokal disilangkan dengan dorper misalnya ras, ya mudah itu. Justru yang saya sampaikan ini kita belajar dari yang sulit. Nanti kalau yang silangan-silangan, aduh mudah, merem aja lah. Kalau saya melihara gini ya merem aja sudah. Mudah. Nggak harus belajar ngamati, merubah formulasi, komposisinya. Nggak repot kalau ini. Gampang. Contoh ini yang terakhir ya. Saya kan beli dari Pak Topan nih 1 paket. 5 betina. Ini turunan Texel. 1 itu F1. F1-nya Dorper. Aduh Pak, yang jantan ini ya. Padahal bobotnya lebih besar, lebih tinggi. Ini betina. Makannya, Pak, sama-sama sepiring ini ya. Pluk, sepiring misalnya. Yang jantan nggak habis, Pak. Ini yang 5 ini selalu habis. Jadi kalau ngasih pakan yang kedua, sisanya tak geser, seret gitu. Kasih makanan baru. Yang ini ditambahi seperti jatahnya. Lebih banyak betina. F1 loh, Dorper. Saya juga tak amati, wah makannya kok agak sulit sedikit ini, nanti bobotnya nambah. Saya lihat ya nambah ya. Mudah gemuknya. Mudah itu yang Dorper, Pak. Maka itu saya sekarang udah nggak pusing.
Pokoknya tiap kali makan jatahnya sama dulu. Nanti lebih ya udah geser aja sudah. Kasih makanan baru. Tetap ini, jangan sampai kekurangan, tetap. Selalu begitu. Tak lihat yuk, ya gemuk, ya nambah. Cuma belum 1 bulan belum saya timbang, nanti 1 bulan pasti saya timbang. Itu produktif kalau daging, pertambahan bobot badan. Jadi yang domestik, lokal, itu ya targetnya 4 kilo 1 bulan. Waktu saya ngajari teman di Kromengan Malang, 2 bulan, mestinya kan 8 kilo ya, karena dia masih belajar bisa 7 kilo. Itu pun sudah untung, 7 kilo. Dengan sistem low cost farming tadi ya? Iya, harus itu. Arahnya selalu ke sana. Di otak saya selalu begitu. Mau cari untung ya harus low cost. Kemudian ini, kalau untuk susu, ya, oke, tipe perah itu ada sapi perah, kambing perah. Itu ada konversi yang harus bisa terpenuhi. 1 kilo konsentrat, kita harus dapat setoran 2 liter susu. Rumus ini bukan saya yang bikin. Rumus ini yang saya dapatnya itu dari pabrik Nestle. Nestle kan internasional. Nah, waktu saya bantu jadi konsultan di peternakan sapi perah, punyanya pemegang saham Kopi Kapal Api, waktu itu tersisa 156 ekor. Nah itu, saya jualnya maunya tidak melalui belantik, susu, tapi mau jual langsung gitu loh, maunya begitu. Ya saya datang ke pabriknya itu dikasih pengalaman mereka, targetnya 1 kilo konsentrat harus bisa menghasilkan 2 liter susu. Kambing pun sama loh, sama. Kambing tapi kambing yang memang tipe perah loh ya, bukan yang silangan-silangan. Sama-sama tipe perah, sapi tipe perah, genetiknya, kambing juga tipe perah. Contohnya begini, sapi perah bobot 400-500. Dia makannya 1 hari 25 kilo. Pakannya 25 kilo. Komplit ya ini ya, konsentrat dan serat plus konsentrat 25 kilo. Nah ini terdiri dari 40% konsentrat, berarti ini 10 kilo, yang di sini 60% serat. Berarti kan 15 nih. Mari. Nah ini loh Pak yang dihitung, yang diperhitungkan untuk hitungan konversi. Ya, ini harus dapat setoran 2 liter susu, 20 liter susu. Walaupun ini juga ada pengaruh dari sini ada Pak. Bukan hanya ini saja pengaruh dari sini ada, tapi untuk hitungan efisiensi cost-nya dihitung berdasarkan konsentrat. Kan harganya yang mahal kan konsentrat. Dihitung yang ini 10 liter harus menghasilkan 20. Syukur kalau bisa lebih, walaupun dari sini ada sih pengaruhnya gitu. Ini namanya produktivitas kalau kita mengelola ternak tipe perah, baik kambing perah ataupun sapi perah. Ya semua ada patokannya Pak. Nestle kan perusahaan internasional dan udah berpuluh-puluh tahun dia hidupnya udah dari negara asalnya udah ratusan tahun. Nah ini diterapkan di mana-mana di seluruh dunia ini. Jadi bukan saya ngarang, bukan. Kemudian laba, ya pastilah laba adalah segalanya. Nyawanya perusahaan tergantung dari laba. Tidak ada laba, ya gulung kandang. Kalau gulung tikar itu pedagang tikar. Dibeber, digulung, dibeber, digulung. Nah kalau kandang ini yang bangkrut seperti ini ya gulung kandang namanya. Beda ya. Jadi ini yang ya, pokoknya, jadi arahnya kita harus tahu. Karena mau low cost farming, jadi harus efisien. Nah ini pola kerja yang saya terapkan. Jadi orang kerja memang harus ada ilmu ya. Ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk memberikan alasan apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan dengan cara tertentu. Ya. Kemudian orang kerja harus ada skill, keterampilan. Kalau dokter ya nyuntik itu skill bukan ilmu. Kalau yang akan disuntikkan itu ada ilmunya tentang obat, diagnosa itu ilmunya. Tapi nyuntiknya adalah skill. Nah ini skill ini. Kalau misalnya beternak ya nanti harus punya skill, harus terampil bikin pakan. Ilmunya ada tapi juga
prakteknya harus bisa, harus terampil. Contoh terampil sederhana ya. Kalau pakai mesin ini, chopper walaupun kecil, ini kalau yang nyoper udah terampil, 1 jam bisa 1/2 ton. Pengalaman saya begitu. Yang sudah terampil ya, masuknya nggak terlalu banyak, paling banyak 5 ton, wur hilang cepat. Bisa 1/2 ton per jam. Nah, kemudian orang kerja ya pasti ada motivasi. Motivasi kita jelas namanya bisnis ya, kita cari laba, cari uang. Udah jelas ini motivasinya. Material ini uang. Kalau non material ini kalau pas ada bencana, gempa bumi, ini sukarelawan ada. Dia memang tidak cari bayaran. Tapi kalau kita bisnis ya memang cari laba. Nah, perpotongan dari ketiganya ini menghasilkan kebiasaan. Nah, ini loh kebiasaan ini harus kita arahkan supaya efektif. Ya, efektif menghasilkan laba. Tujuan kita jelas loh, laba. Jadi satu-satunya tujuan usaha ini laba. Perkara nanti labanya mau disakatkan 2,5%, mau untuk CSR dan lain-lain itu soal kedua. Yang penting cetak dulu laba. Kalau nggak ada laba apa yang dibagi? Masuk bagi cuma abab saja. Ya laba. Cetak laba dulu, baru kita bisa berbagi. Persis Ciputra gitu. Kalau mau bantu ya kamu sendiri ekonomi harus kuat. Kalau nggak kuat, nah apa yang mau kamu bagikan? Nah kalau saya punya ilmu, ya ini yang saya bagikan gitu loh. Membagikan bisa bagi berupa uang, berupa apa saja. Kalau saya yang saya bagi ya berupa ilmu dan pengalaman. Ilmu pengetahuan, pengalaman. Itu yang saya bagikan. Nah, low cost farming sekarang, apa yang dimaksud low cost farming? Apa? Ya biaya produksi. Harus ditekan serendah mungkin biaya produksi. Oke. Terus siapa yang melakukan efisiensi? Ya peternak lah. Kalau peternak ini perorangan, kalau perusahaan ya perusahaan. Nah, saya dulu pengalaman panjang terutama di ayam ya. Pernah mengelola ayam sampai hampir 1 juta ekor. Ya sudah otomatis ini dilakukan semua. Ini kan berdasarkan pengalaman, bukan melihara ayam hanya 1.000-2.000. Waktu dulu di Pare Kediri sampai 180.000 plus mikro feed mill 1.800 ton per bulan. Saya harus mengendalikan itu semua jadi orang kedua. Umpama tentara itu mulai dari prajurit sampai bintang 5 pernah gitu loh. Jadi ya ilmu itu yang saya bagikan, ilmunya ini. Kemudian mengapa harus low cost? Ini ya supaya mampu bersaing. Kita hidup itu nggak sendirian loh. Ini yang beternak kan bukan Mas Nanang saja. Dokter Tovan kan juga punya banyak. Saya punya sedikit dan lain-lain. Kita nggak hidup sendirian. Cuma ya secara low cost-nya kita harus bisa menekan serendah mungkin. Masing-masing memang punya teknik, punya cara, punya style sendiri-sendiri. Itu silahkan boleh, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah garis lurusnya gitu loh. Saya tunjukkan ini loh jalan tolnya. Tol itu jangan walaupun bayar, belum tentu itu kalau mahal. Walaupun bayar Rp1.000 per kilo, itu bisa murah. Murah apa? Dari waktu dan tenaga, belum lagi biaya perawatan. Lebih hemat, bisa lebih hemat itu. Terutama waktu. Di mana ya di dalam manajemen. Jadi kalau ada di perusahaan gini ya berada di dalam pagar inilah yang dimaksud manajemen. Di bawah rentang kendali, istilahnya di dalam rentang kendali manajemen. Kalau pasar, itu bukan kita yang mengendalikan. Kalau harga dikendalikan oleh pasar. Bisa di luar rentang kendali kita. Bisa di luar, tapi bisa juga kalau sudah sekelas seperti Dr. Tovan itu sudah bisa membentuk harga. Dia sudah punya branding sendiri. Oh yang ini tak kasih harga 100.000, ini 150, ini 200, ini yang kelas sayur 55. Nah ini kebetulan minggu depan ini saya mulai dititipi untuk membesarkan. Growing, bukan penggemukan ya, calon indukan. Beda lagi mah konsepnya antara fattening, itu memang maunya ADG, kalau growing itu bukan ADG, BCS. Jadi harus terkendali, bertambah bobot badan secara proporsional dan yang terpenting
tidak terlalu berlemak. Kuncinya ada di BCS. Nah itu ini saya kan punya cara sendiri. Beliau percaya ya udah serahkan ke saya. Ya tidak banyak ya, nanti paling 90 di tempat saya masih sanggup ngisi tambahan 90. Nanti di Mas Hairul ini kurang lebih ya 50 Mas Hairul ya kemampuannya untuk membesarkan, bukan perkembangan istilahnya, bukan pertumbuhan begini tapi perkembangan aja. Seperti sapi misalnya Pak ya, sapi merah itu kalau cari ADG 1,2 1,3 per ekor per hari. Kalau dihitung 1 bulan 35 sampai 40 kilo. Itu cari ADG. Kalau untuk sapi darah itu hanya separuhnya. Hanya 7 on. Domba kambing juga begitu sama. Tidak boleh terlalu gemuk. Jadi beternak juga jangan keliru. Saya ingin mengamati, jangan sewenang, wah bagus ya induknya, gemuk, bulat. Malah petaka itu Pak. Kurus ya mandul, gemuk ya mandul. Nah, jadi kapan? Ya sekarang, jangan nunda-nunda. Sekarang ada, sekarang diusahakan gitu ya. Jangan nunda, wah nanti saja habis lebaran, nanti saja tahun depan. Tidak, efisiensi harus sekarang, mulainya gitu loh. Kemudian, nah ini caranya disimak di bawah ini ya. Jadi kalau perusahaan itu mawas diri, berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kuadran 1 ini ya, high cost. Juga diharapkan high performance. Ini kalau contoh di perusahaan penerbangan seperti Garuda, Pak. High cost. Garuda itu biayanya tinggi, tarifnya juga paling tinggi. Tapi diharapkan high performance. Ya, high performance ini apa? Ya dia lebih tepat waktu, pelayanannya baik, ya. Terus juga sangat jarang terjadi kecelakaan. High performance iya, tapi apakah itu menguntungkan? Tidak ada jaminan, belum tentu. High cost ini loh yang susah, Pak. Belum lagi namanya perusahaan plat merah dikorupsi lagi, ya. Nah itu jadi high cost. Apapun alasannya kan high cost. Sewa di markup, beli di markup, nah dikorupsi. Nyatanya apa? Wah, ada dirutnya, bekas dirut yang di penjara, Emir Sattar yang dulu-dulu kan juga banyak itu. High cost, belum tentu nih Pak. Walaupun performanya bagus, belum tentu. Nah kebalikannya dari sini ke sini Pak. Low cost tapi juga low performance. Kalau perusahaan penerbangan itu yang di area Indonesia sama Malaysia itu ada 2. Yang satu AirAsia, Malaysia, yang kedua kan Lion Air. Low cost. Bahkan dia motonya kan menerbangkan semua orang. Lion kan semangatnya dari awal begitu ya. Dengan biaya murah diharapkan semua orang bisa naik pesawat. Maksudnya begitu. Ya. All people by flying, jadi semua bisa terbang. Semangatnya gitu, murah. Low cost. Tapi juga jangan harap pelayanan. Nggak ada lewat Garbarata, ya harus jalan. Hujan ya dipayungi. Jadi nggak ada lagi Garbarata lah. Terus ada pelayanan air minum, snack, tidak ada. Jadi yang sifatnya bukan pokok itu ditiadakan. Air Mbak ya, 1 botol setengah liter aqua itu. Kalau di bawah, di toko kita beli 3.000, 4.000. Di dalam pesawat kan bisa 50.000 itu, mahal. Ya, ditiadakan. Lion itu kalau penerbangan di bawah 2 jam, tidak ada air pun tidak ada. Jangankan snack, jangankan makanan, tidak ada. Nggak peduli jam makan siang, nggak peduli. Ya ini low cost. Nah, bayangkan kalau Garuda itu masih ada PMN, penyertaan modal negara. Disuntik. Rugi suntik. Nah kalau Lion AirAsia siapa nyuntik? Swasta. Tapi nyatanya dia masih bisa hidup, masih bisa untung, nyatanya masih bisa berkembang. Nah saya lebih setuju ini low cost, oke. Nah ini yang celaka Pak. Sudah performnya jelek, biayanya tinggi. Ini yang gulung kandang ini Pak. Jadi saya jadi konsultan kemana-mana itu baik di sapi perah, sapi pedaging, di ayam pedaging, ayam petelur, ya.
Ya tukang benahi begini, Pak. Jadi kalau istilah anak sekolah itu kalau rugi ibarat rapot sekolah, merah. Nah, tinggal merahnya di angka 3, angka 4, apa angka 5, kan masih merah. Biasanya kalau angka 4, 5, saya perlu benahi itu paling lama 1 tahun. Laporan keuangannya masih merah. Nanti tahun kedua saya laporan keuangan sudah biru, Pak. Minimum 6 atau 7. Sudah ada laba. Nah ini, saya punya ilmu, punya pengalaman, punya skill di urusan manajemen. Merubah dari rapot merah, naik menjadi rapot biru. Ini kalau rapot anak sekolah ya. Kalau di accounting ya laba apa rugi? Rugi ya merah, laba ya biru begitu. Nah, ya dulu yang saya agak berat itu di sapi perah di Pasuruan itu. 156 ekor sapi perah. Ruginya 45 juta tiap bulan. Nah, untung juragannya banyak uang. Nah, saya dipanggil itu targetnya ini, Pak. Saya nggak muluk-muluk, minta 0 saja. Pokoknya bisa hidup dari dirinya sendiri, dari kandang balik ke kandang. Jangan minta lagi dari saya. Saya sudah cukup. Itu kandang bekasnya Pak mantan Gubernur Imam Utomo. Menaik begitu. Lah itu makan waktu 6 bulan, Pak. Ya, ini low cost dari mana? Waktu itu yang saya benahi nomor 1 ya pakan. Sebelum saya tekan kontrak, saya diizinkan untuk ninjau dulu, orientasi dulu. Kemudian saya cek, waduh, banyak rapen. Wis, sisa pakan, buang. Setelah saya hitung, saya audit bener. Mobil ke kandang, bawa choperan 1 ton. Besok itu harus ngambili 200 kilo. Buang lagi. Nah, dari situ nggak bener. Makanya terus supaya nggak buang bagaimana? Nah, saya bikinkan desain itu, mesin supaya hasilnya lembut. Perkara orang lain menyarankan bahwa potongan itu harus 2 cm, 3 cm untuk sapi loh ya. Saya nggak peduli. Saya kembali ke kodratnya sapi di mulutnya. Sapi itu kalau ngambil makanan, seandainya tidak dicacah ya, dari pakai lidah ngambil, kemudian dipotong-potong pakai gigi depan, gigi seri. Yang seri yang ada kan bawah itu bisa motong-motong. Setelah dipotong-potong, dihancurkan pakai geraham. Saya itu hanya niru itu sebetulnya. Contoh ya seperti mesin ini. Lembut, hancur. Nah itu saya minta dirubah, saya buatkan mesinnya seharga 40 juta. Wow, memang gede ya. Akhirnya dengan pakan yang lebih lembut, hancur. Nah, bisa 0. 0 waste. Bahasa Jawanya rapen, Pak. Rapen itu sesuatu yang dirapikan. Bahasa Jawa jadi rapen. Kalau bahasa Trenggalek itu wis, limbah. Jangan ada limbah buang, Pak. Nah, limbah itu juga kalau perlu di reuse, digunakan ulang, dicampur yang baru, atau recycle, diproses ulang. Harus 0. Nah, karena 1 persis. Kalau di ruminan saya itu 70%. Kalau diunggas lebih ngeri, 75% biaya pakan. Nah, terus kemudian ilmunya saya harus bertambah terus. Jadi bukan 70, saya bisa mengendalikan tinggal 65 atau 60. Low cost-nya ini loh. Nah, yang ideal kita menuju ke sini, Pak. Low cost farming, berbiaya rendah tapi performance hebat. Tercapai ADG kalau lokal 4 kilo per bulan. Kalau sapi 35 sampai 40 per bulan. Nah, sampai ke Vietnam ya urusannya pakan aja. Kebetulan ada kawan yang ngajak, ada peternakannya di Vietnam Selatan, paling selatan, Vientiane provinsinya berbatasan sama Kamboja. Kapasitasnya 1.200, ya rugi, ADG-nya rendah, 0,8 sampai 1 kilo saja. Nah, saya tuh berangkat ditanya berapa harusnya, ya 1415. Sapi BX soalnya, sapi Brahman Cross. Sapi BX yang impor dari Australia itu loh. Itu memang 1415 potensinya.
Jadi bisa 42 sampai 15 sampai 60 kilo. 45 sampai 60 kilo per bulan. Harus bisa. Nah, lebih-lebih saya datang, saya buka catatannya selama September ini, selama Oktober, makannya sehari masih 20 kilo. Nah, setelah saya ajari bikin pakan fermentasi, setelah matang diberikan, 1 bulan rata-rata cuma 16 kilo per ekor. Terjadi efisiensi 20%. Nah, menjadi low cost. Nah, waktu itu bukan sayang sih, memang saya kontraknya juga nggak mau terlalu lama, hanya 100 hari. Begitu hampir selesai kontrak, melihat performan, melihat efisiensi, ya sebenarnya digandoli, Pak. Malah diajak bikin probiotik di sana, nanti kasih royalti, ngomongnya gitu. Saya tetap nggak mau. Saya tetap pilih pulang. Saya merasa kontribusi kepada bangsa dan negara masih belum maksimal. Begitu.